Selanjutnya, klasifikasi ahli waris. Klasifikasi ahli waris dibagi menjadi dua bagian. Bagan cerdas ahli waris dan penentuan bagian ahli waris. Apabila ada orang meninggal atau mayit, maka meninggalkan ahli waris yang kami gambarkan pada bagan berikut. Bagan ini dapat memudahkan dalam mengetahui jatah-jatah bagian tiap-tiap ahli waris. Selanjutnya, penentuan bagian ahli waris. Jatah ahli waris ini dibagi menjadi dua, bagian asobah dan ashabul furud. Dari ke-25 ahli waris, bagian asobah kami blok warna kuning dan bagian ashabul furud kami blok warna hijau dengan tambahan ayah dan kakek menepati dua bagian, yakni bagian asobah dan ashabul furud. Pada bagian asobah ini harus urut. Apabila ada anak laki-laki, maka anak laki-laki yang mendapatkan asobah. Apabila anak laki-laki tidak ada, maka cucu laki-laki yang mendapatkan asobah. Begitu seterusnya. Kemudian pada ashabul furud akan kami perinci satu persatu bagiannya. Pertama, suami. Suami mendapatkan jatah 1/2 apabila tidak ada furu. Furu adalah anak perempuan, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian mendapatkan jatah 1/4 apabila ada furu. Yang kedua, istri. Istri mendapatkan jatah 1/4 apabila tidak ada furu dan mendapatkan 1/8 apabila ada furu. Yang ketiga, anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan jatah 1/2 apabila tidak ada anak laki-laki. Kemudian mendapatkan jatah 2/3 apabila anak perempuan tersebut lebih dari satu dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian mendapatkan asobah bil ghair apabila anak perempuan tersebut membersamai anak laki-laki dengan perbandingan asobah 2/1. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan jatah 1/2 apabila tidak ada furu. Kemudian mendapatkan 2/3 apabila cucu perempuan tersebut lebih dari satu dan tidak ada furu. Kemudian mendapatkan 1/6 apabila cucu perempuan tersebut lebih dari satu, kemudian ada anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian mendapatkan asobah bil ghair apabila cucu perempuan membersamai cucu laki-laki dengan perbandingan 2/1. Kemudian mendapatkan mahjub atau tidak mendapatkan apa-apa apabila ada anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, ayah. Ayah mendapatkan 1/6 apabila ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
kemudian mendapatkan 1/6 plus sisa apabila ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Kemudian mendapatkan asobah apabila tidak ada furu. Selanjutnya ibu. Ibu mendapatkan jatah 1/3 apabila tidak ada furu dan tidak ada 2 saudara mayit atau lebih. Saudara di sini bisa saudara kandung, seayah maupun seibu. Kemudian mendapatkan jatah 1/6 apabila ada furu dan ada 2 saudara mayit atau lebih. Kemudian mendapatkan 1/3 dan sisa harta apabila ahli waris hanya suami, ibu, ayah, atau istri, ibu, dan ayah. Selanjutnya kakek. Kakek mendapatkan 1/6 apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan tidak ada ayah. Kemudian mendapatkan 1/6 dan sisa apabila ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, serta ayah. Kemudian mendapatkan asobah apabila tidak ada furu dan ayah. Selanjutnya nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ayah mendapatkan jatah 1/6 apabila tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Apabila ada ayah dan ibu, maka mendapatkan mahjub atau tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian nenek pihak ibu mendapatkan jatah 1/6 apabila tidak ada ibu. Apabila ada ibu, maka mendapatkan mahjub hirman atau tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2 apabila tidak ada saudara laki-laki kandung, furu, ayah, dan kakek. Kemudian mendapatkan 2/3 apabila saudara perempuan kandung lebih dari 1, tidak ada saudara laki-laki kandung, furu, dan ayah. Kemudian mendapatkan asobah bil ghair apabila membersamai saudara laki-laki kandung dengan perbandingan 2/1. Kemudian mendapatkan asobah ma'al ghair apabila bersama anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah mendapatkan bagian 1/2 apabila tidak ada saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, furu, ayah, dan kakek. Kemudian mendapatkan 2/3 apabila saudara perempuan seayah lebih dari 1, tidak ada saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, furu, dan ayah. Kemudian mendapatkan 1/6 apabila ada saudara perempuan kandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, furu, dan ayah. Kemudian mendapatkan asobah bil ghair apabila membersamai saudara laki-laki seayah dengan perbandingan 2/1.
Kemudian mendapatkan asobah ma'al ghair apabila ada anak perempuan dan cucu perempuan. Yang terakhir, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu. Mereka mendapatkan 1/6 apabila mereka tersebut satu orang. Kemudian tidak ada furu', ayah, dan kakek. Mereka juga bisa mendapatkan 1/3 apabila mereka lebih dari satu orang, dengan tidak adanya furu', ayah, dan kakek. Itulah tadi penentuan jatah tiap-tiap ahli waris. Selanjutnya, perhitungan warisan. Ada contoh kasus, seorang laki-laki bernama Bapak Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan bersih sebesar 24 juta, di mana ahli waris yang ditinggalkan ialah satu istri, ibu, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan 1 cucu dari anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8, ibu mendapatkan 1/6, anak perempuan mendapatkan asobah bil ghair bagian 1, kedua anak laki-laki mendapatkan asobah bagian 2, dan cucu mahjub hirman, yang mana cucu tidak mendapatkan apa-apa. Total harta warisan 24 juta. Istri 1/8 dikali 24 juta mendapatkan 3 juta. Ibu 1/6 dikali 24 juta mendapatkan 4 juta. Dan sisanya ialah 17 juta. 17 juta dibagi 5 bagian asobah, di mana tiap satu bagian mendapatkan 3.400.000. Kemudian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian asobah, maka tiap anak laki-laki mendapatkan 6.800.000. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1 asobah dengan mendapat jatah 3.400.000. Yang terakhir, hikmah mempelajari ilmu mawaris. Hikmah mempelajari ilmu mawaris bukan hanya agar mampu menghitung bagian ahli waris, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, menjaga hak setiap ahli waris, mencegah perselisihan keluarga, serta melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ilmu mawaris menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.